Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Peringkat baru 3 dari peringkat surgawi. Keesokan harinya, saat Mu Chen bangun dari tidurnya, dia langsung merasa bahwa semua kelelahan di tubuhnya telah menghilang ke udara yang tipis. Rasa sakit akut yang memancar dari dalam tubuhnya telah hilang sedikit, dibandingkan dengan kemarin. Dalam meridiannya, energi spiritual, sekali lagi, mengalir, dengan lembut menyembuhkan banyak cedera yang diderita meridiannya akibat petir hitam ilahi. Saat Mu Chen menyapu inderanya ke seluruh tubuhnya, ia menemukan bahwa ada beberapa meridian yang diwarnai dengan warna hitam terbakar. Jelas, luka yang mereka derita tidak ringan. Namun, di sisi baiknya, fisik Dewa Guntur yang dia praktikkan telah menjadi agak kuat. Jika tidak, akan ada beberapa masalah jika meridian itu pecah dan hancur. Aku harus bisa pulih dari semua cedera ini setelah beristirahat selama 2 hingga 3 hari ke depan. Petik 2. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, saat dia membalikkan tubuhnya, dia merasakan perasaan lembut dan lembut datang dari dalam dadanya. Menunduk untuk melihat, dia melihat Luoli bersandar di dadanya, tidur sangat nyenyak. Di bawah mampu menanggungnya, senyum muncul di wajahnya saat dia membungkuk dan mencium lembut dahi Luoli yang berkilau, sebelum diam-diam meninggalkan tempat tidur dan membuka pintu. Saat ia meninggalkan rumah, sinar lembut matahari menyinari, menyebabkan mata Mu Chen menyipit dengan tidak nyaman, sementara tubuhnya yang kencang diam-diam mulai rileks. Berbagai macam suara pelatihan terdengar dari kejauhan saat burung-burung terbang melintasi langit yang jernih dan biru. Kicauan mereka yang jelas menyebabkan seluruh akademi spiritual surga utara terangkat dengan vitalitas. Saat Mu Chen berjalan lambat, jiwa ilahi dalam kesadarannya mulai melahapnya. Menyerap energi spiritual dengan bersemangat di langit sekeliling dan bumi di dalam tubuhnya, jiwa ilahi melanjutkan untuk memperbaikinya sebelum melahapnya. Saat ini berlanjut, cadangan energi spiritual yang mengering di dalam tubuhnya mulai pulih, sedikit demi sedikit. Ketika energi spiritual mengalir di sepanjang meridiannya, mereka tanpa henti membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang ada di dalam tubuhnya. Menikmati kesempatan langka untuk menganggur dan bermalas-malasan, Mu Chen berjalan di sepanjang jalan kecil yang berakhir di alun-alun dekat danau tempat para mahasiswa baru biasanya berlatih. Saat ini, sudah ada kerumunan besar yang dibentuk oleh anggota asosiasi Dewi Luo, yang terlibat dalam pelatihan mereka. Big Brother Mu. Setelah melihat kedatangan Mu Chen, semua tatapan tampaknya telah langsung menguncinya dengan riang dan menyembah terlihat di wajah muda dan lembut dari kerumunan. Melambaikan tangannya ke arah mereka sebagai pengakuan, Mu Chen menuju ke platform batu, lalu ke satu sisi lapangan umum, sebelum mengambil tempat duduk. Dengan lembut menutup matanya, dia melanjutkan untuk terus menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Kecepatan pemulihanmu benar-benar sesuatu, kamu sudah bisa melompat-lompat setelah sehari. Sebuah suara yang mengandung tawa lembut tiba-tiba terdengar di sampingnya, menyebabkan Mu Chen membuka matanya, hanya untuk melihat Ye Qingling tersenyum sambil berdiri di sebelahnya. Jadi, kamu ingin melihat aku berbaring? Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Duduk? Ye Qingling menjawab sambil tersenyum. Selamat, kamu sekarang adalah sosok berpengaruh puncak di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Bahkan He Yao telah dikalahkan olehmu. Apakah kamu tahu bahwa setelah akhir perburuan, orang-orang dari gerbang iblis tampaknya telah menghindari kita saat mereka melihat kita? Tidak ada kesombongan sebelumnya yang ada di dalamnya sekarang. Petik 2. Sampai sekarang, kamu adalah orang paling terkenal di akademi kami. Jika dibandingkan dengan Shen Changsheng, kamu tidak sedikit pun tertinggal. Petik 2. Namun, aku ingin menemukan kedamaian dan ketenangan, merasa tidak berdaya, kata Mu Chen sambil tersenyum. Jika damai dan tenang, itu adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Petik 2. Dengan senyum manis, Ye Qingling mencengkeram tangannya yang seperti batu giok, menyebabkan gulungan kulit domba muncul dalam sekejap. Menyerahkannya kepada Mu Chen, dia berkata, sejak akhir perburuan, peringkat surgawi untuk sementara berubah. Sedangkan untuk kamu, kamu sudah peringkat ketiga di ranking surgawi, kedua setelah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Menerima kulit domba, Mu Chen membukanya, hanya untuk melihat batu menggosok ranking surgawi. Di pangkat ketiga, tentu saja, dia melihat namanya. Adapun peringkat keempat, itu telah berubah menjadi He Yao, dengan susuan menjadi yang kelima.
Zhao Qingshan berada di urutan ke-6, sementara Su Huang turun dari peringkat ke-5 ke ke-7, selain dari dua teratas dalam 10 besar sebelumnya di ranking surgawi, semua yang lain benar-benar berubah. Di bawah 10 besar tempat, bahkan ada lebih banyak nama yang tampak asing. Jelas, mereka haruslah kuda hitam yang muncul dalam perburuan ini. Adapun peringkat 10, Mu Chen terkejut tiba-tiba melihat bahwa itu telah ditugaskan ke Luoli. Meskipun gadis itu telah membuatnya bergerak untuk beberapa kali sangat sedikit, masalah dia berkolaborasi dengan dia untuk membunuh Raja Spiritual itu tampaknya cukup untuk membuatnya melompat beberapa tempat di peringkat. Peringkat 3 dari peringkat surgawi. Petik 2. Sementara dia tersenyum, ekspresi Mu Chen masih tetap sangat tenang, tanpa merasa terlalu gembira atau terkejut. Mendesah. Kami telah memasuki Akademi Spiritual Surga Utara pada saat yang sama. Dan sekarang, kamu telah menjadi figur yang berpengaruh, berada di peringkat ketiga di Heavenly Rankings, sementara kita semua melambat merangkak naik. Kata Ye Qingling, sambil agak mendesah dalam ratapan. Ketika dia pertama kali bertemu Mu Chen, bukankah kekuatan yang terakhir bahkan pada tingkat Spirit Stage? Namun, setelah periode waktu yang bahkan belum mencapai 1 tahun, yang terakhir sudah menjadi ahli yang berdiri di peringkat ketiga dari ranking surgawi. Ketika orang dibandingkan dengan orang, itu pasti menyebabkan orang merasa sangat marah dan rendah diri. Mu Chen tersenyum padanya, tidak ingin terlibat dalam percakapan tentang topik ini lagi dengan dia. Dia bertanya, di mana Suner? Sepertinya aku sudah lama tidak melihatnya. Petik 2. Keberuntungan gadis kecil itu cukup baik. Setelah berkeliaran di sekitar akademi, dia bertemu dengan penatua dari Akademi Spiritual Utara. Penatua itu terutama berlatih dalam arai spiritual, dan dilaporkan adalah Grandmaster arai spiritual. Setelah melihat bakat Suner yang sangat baik, dia membawanya di bawah sayapnya untuk berlatih di arai spiritual. Ye Qingling menjawab, Grandmaster arai spiritual. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi. Untuk Master arai spiritual, tahap awal berada di peringkat 1 hingga 9. Namun, secara tegas, Master arai spiritual yang peringkat 1 hingga 5 hanya dengan enggan dapat dianggap memasuki ruang batin Dao arai spiritual ini. Adapun mereka yang telah melewati ambang kelas 5 dan menjadi kelas 6, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Master arai spiritual yang mencapai tahap ini cukup layak untuk disebut Grandmaster arai spiritual. Hanya arai spiritual Grandmaster dianggap telah menyentuh misteri sejati dan cara kerja arai spiritual. Kelas 5 hingga 6 sama dengan kesenjangan yang menakutkan antara tahap penyelesaian surgawi dan tahap sovereign. Bakat Mu Chen di arai spiritual sangat tinggi. Dari menjadi kelas 1 hingga guru arai spiritual kelas 4, pada dasarnya mulus tanpa hambatan. Namun, meskipun itu masalahnya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah melewati ambang pintu dan menjadi Grandmaster arai spiritual yang asli. Adapun Grandmaster arai spiritual jenis ini, Mu Chen berani bertaruh bahwa mungkin tidak ada lebih dari beberapa orang dengan kemampuan seperti itu bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara. Mampu diambil secara misterius di bawah sayap penatua seperti ini adalah kesempatan yang didapat Suner yang bahkan membuat Mu Chen merasa matanya berubah sedikit merah. Suner benar-benar memiliki bakat yang agak tinggi pada aspek arai spiritual, dan dia terlihat adalah sesuatu yang Mu Chen tidak merasa aneh. Namun, bakatnya dalam spiritual arais tidak lebih lemah dari miliknya. Tetapi dia tidak melihat penatua menunjukkan kesukaan tertentu kepadanya. Sepertinya memiliki penampilan yang lucu memang memiliki banyak kegunaan. Haha, menurut Suner, temperamen penatua ini sangat aneh dan aneh. Dia tidak hanya melihat bakat seseorang, dia juga tidak memiliki bias. Bahkan jika bakat kamu jauh lebih tinggi daripada yang lain, dia mungkin tidak peduli sedikit pun tentang kamu. Melihat penampilan Mu Chen saat ini, Ye Qingling tidak bisa menahan tawa sambil berkomentar. Sebagai tanggapan, Mu Chen tertawa pahit. Sampai sekarang, dia sudah menjadi guru arai spiritual kelas 4. Namun, pada kenyataannya, kecepatan peningkatannya mulai melambat. Selain itu, dia masih tidak jelas tentang banyak kondisi pikiran terhadap arai spiritual, dan tidak tahu persis cara apa yang dia butuhkan untuk meningkatkan keakraban dan pemahamannya terhadap mereka. Lagi pula, saat ini, dia baru saja berhasil melakukan kontak dengan kondisi mata hati. Sebagai master arai spiritual kelas 4, ia seharusnya tidak dapat mengatur arai spiritual kelas 5. Namun,
Dengan mengandalkan pada misteriusnya kondisi, mata hati, ia mampu mengimbangi perbedaan pencapaiannya. Tapi, masalahnya adalah bahwa pencapaian Mu Chen dalam kondisi, mata hati, hanyalah kontak awal, dan tidak konsisten setiap kali dia menggunakannya. Jika dia bertemu dengan kemungkinan gagal saat dalam situasi hidup atau mati, itu akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Namun, jika dia bisa menerima bimbingan dari Grandmaster Arai Spiritual, dia mungkin bisa meningkatkan keakraban dan kontrolnya terhadap keadaan, mata hati. Tapi, bagaimana peluang seperti itu mudah ditemukan? Beberapa Grandmaster Arai Spiritual memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Surga Utara. Jika mereka tidak ingin mengajari kamu, tidak ada poin nilai spiritual yang berarti bagi mereka. Aku akan ngobrol dengan Suner nanti untuk melihat apakah dia bisa menyebutmu dengan penatua itu. Bakat kamu dalam arai spiritual lebih tinggi dari Suner, aku pikir penatua seharusnya tidak menolak permintaan kamu. Melihat fluktuasi emosi di wajah Mu Chen, Ye Qingling tidak berani terus menggodanya saat dia mengucapkan sarannya dengan sungguh-sungguh. Itu akan sangat dihargai, jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Sampai sekarang, apa yang benar-benar dia butuhkan adalah pelatihan dalam aspek arai spiritual. Bagaimanapun, itu tidak seperti melatih energi spiritual seseorang. Ada terlalu banyak informasi dan kerumitan yang terlalu rumit dalam aspek ini. Tanpa bimbingan orang lain, akan selalu ada banyak jalan berliku dalam pengejaran seseorang di sepanjang jalan ini. Melihat ke arah Mu Chen, Ye Qingling memperhatikan bahwa ada sedikit pucat-pucat masih ada di wajah Mu Chen. Tidak ingin terus mengganggunya, setelah satu atau dua kata singkat, dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Ye Qingling saat dia menuju ke kejauhan, Mu Chen sementara waktu menyingkirkan masalah penguasaan arai spiritualnya. Sampai sekarang, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah pulih dari cedera, sebelum menuju ke ruang hukuman dalam waktu 3 hari untuk menerima pemberdayaan cahaya rohani. Selama 2 hari berikutnya, meskipun berita tentang Mu Chen naik ke peringkat ketiga dari Heavenly Rankings menjadi tren, dia tidak peduli tentang hal itu. Bahkan tidak mengambil setengah langkah dari area mahasiswa baru, dia telah mengakhiri semua gangguan yang datang dari dunia luar. Di bawah rehabilitasi yang damai dan tenang, luka-luka yang ada di dalam tubuh Mu Chen secara bertahap pulih. Meskipun masih ada beberapa luka yang agak tersembunyi di dalam meridiannya, ini hanya bisa dikendarai melalui waktu, dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilarikan. Dengan kedatangan hari ketiga, kulit Mu Chen hampir sepenuhnya pulih. Semua pucat di wajahnya benar-benar hilang, sementara energi spiritual yang kuat menjalari seluruh tubuhnya dengan sedikit jejak perbaikan pada mereka. Berdiri di atas rumah, Mu Chen melakukan peregangan malas, menyebabkan suara berderak dari semua sendi di tubuhnya mirip dengan petasan. Perasaan yang sangat nyaman ini menyebabkan Mu Chen mengeluarkan erangan yang tak terkendali. Sepertinya kamu sudah pulih dengan cukup baik. Suara puas Luoli terdengar dari belakangnya. Sampai sekarang, Mu Chen benar-benar kembali menjadi kuat dan hidup seperti naga yang naik. 3 hari yang lalu, setelah menjadi lemah dan lemah, itu telah menyebabkan sedikit rasa sakit di hati Luoli. Pada dasarnya lebih atau lebih. Petik 2. Mu Chen menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Melihat ke arah bagian dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dia berkata, ayo pergi. Kita harus menuju ke aula hukuman. Setelah mempertaruhkan hidup aku untuk mendapatkan pemberdayaan cahaya rohani, kita setidaknya harus menikmati nilainya, bukan? Petik 2. Luoli dengan lembut mengangguk setuju. Sehubungan dengan pemberdayaan cahaya spiritual, jujur, dia juga agak penasaran. Mengulurkan tangannya, di bawah wajah Luoli yang memerah, Mu Chen menggenggam tangan kecilnya yang menyenangkan. Dengan remasan ringan dan dia nyengir, dia membimbingnya dan melayang ke udara. Pada saat berikutnya, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah hukuman hall di dalam akademi. Ruang hukuman. Aula hukuman duduk di dalam wilayah Akademi Spiritual Surga Utara. Di dalam seluruh akademi, itu memegang status yang sangat tinggi, serta kekuatan, karena pertanyaan yang sangat besar tentang keselamatan dan penjagaan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara berada di bawah kendalinya. Mayoritas anggota aula hukuman adalah siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara yang sudah lulus, tetapi memilih untuk tetap tinggal. Dengan setiap gelombang berturut-turut, mereka memberikan pasokan darah segar yang tak henti-hentinya ke aula hukuman. Secara alami, begitu seseorang memasuki aula hukuman,
seseorang tidak lagi dapat disebut seorang siswa, dan tidak lagi dapat berpartisipasi dalam berbagai kompetisi di antara para siswa. Oleh karena itu, sebagian besar siswa umumnya merasa sangat sulit untuk melihat anggota aula hukuman pada sebagian besar kesempatan di dalam akademi. Demikian pula, begitu seseorang menjadi anggota aula hukuman, tugas yang dikirim kepadanya akan memiliki peningkatan bahaya yang lebih tinggi. Tempat ini bukan menara gading, karena berbagai aturan dan peraturan yang diterapkan di sini jelas bahkan lebih ketat dan parah. Bagaimanapun, aula hukuman dibangun demi perlindungan Akademi Spiritual Surga Utara. Musuh yang mereka hadapi bukan lagi siswa dan manula yang membandingkan catatan, tetapi berbagai kekuatan jahat yang dengan jelas disajikan atau disembunyikan dalam ketidakjelasan di benua Surga Utara. Dibandingkan dengan akademi yang lembut, interior Punishment Hall jelas memiliki rasa berdarah besi ekstra dengan perasaan dingin dan ketat. Tidak ada atmosfer vitalitas luar yang lezat dan semarak yang hadir di dalam wilayah dalam akademi. Bahkan langit tampak lebih gelap dan lebih mendung. Sebuah aula raksasa yang tampak berbeda dari bagian sekitarnya berdiri tegak di atas puncak gunung. Di udara, akan ada kelompok orang dalam baju besi yang melesat masuk dan keluar, dari waktu ke waktu. Saat mereka bergerak, fluktuasi niat membunuh bisa dirasakan di udara. Aura pemaksaan semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para siswa di Akademi Spiritual Northern Heavens. Setelah melihat ini dengan mata mereka, Mu Chen dan Luo Li merasa agak terkejut dan terkejut. Ini adalah kekuatan yang benar-benar melindungi Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun Akademi dianggap sebagai Leviathan di benua Surga Utara, itu tidak berarti bahwa tidak ada kekuatan atau pengaruh yang memiliki kualifikasi untuk menantangnya di benua Surga Utara. Di dalam benua besar, di mana para ahli mirip dengan banyak awan di langit, masih ada beberapa kekuatan kuat yang mengamati dan mengamatinya dari kegelapan. Dan aula hukuman ini ada di sini untuk menakut-nakuti dan menjaga semua kekuatan yang mengawasi. Setelah tiba di wilayah batin ini, Mu Chen dan Luo Li tidak menemui hambatan. Jelas, aula hukuman sudah menerima berita tentang kedatangan mereka yang akan datang. Mereka berdua pergi melalui beberapa pemeriksaan terperinci sebelum turun di puncak raksasa yang menembus langit yang jauh. Sebuah aula raksasa yang tak tertandingi duduk diam-diam di puncak-puncak raksasa, mirip dengan binatang buas dan berdarah dingin yang diam-diam mengintai mangsanya, sementara aura jantung yang ganas dan berdebar memancar dari sana. Di depan aula raksasa berdiri sebuah kotak batu hitam dengan warna hitam pekat yang berkilauan dengan jejak cahaya dingin. Ketika Mu Chen dan Luo Li turun ke alun-alun batu hitam, mereka melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang telah tiba lebih awal dari mereka, berdiri di tengah. Yang ada di depan mereka adalah Lin Zeng, Zhou Qingshan dan Gu Tianyan. Saat tatapan Mu Chen menyapu mereka, itu bersandar pada ruang di depan mereka. Di sana berdiri seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan tangan di belakang. Wajah orang ini dingin dan ganas. Saat tatapan Mu Chen melintasi jalan bersamanya, udara sedingin es meresap darinya, menyebabkan udara membeku. Sementara dia berdiri di sana, tidak sepatah kata pun datang darinya. Sebaliknya, tekanan tak terlihat menyelimuti mereka. Di bawah tekanan ini, bahkan orang-orang liar dan sombong seperti Shen Changsheng menjadi jinak dan lemah lembut. Merasakan tekanan ini, Mu Chen menatap kaget pada pria paruh baya berpakaian hitam. Dari kelihatannya, kekuatan pria ini agak menakutkan. Kami minta maaf karena datang terlambat. Memimpin Luo Li dan berjalan maju, Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata kepada kelompok. Jangan khawatir tentang itu belum dimulai. Dengan tersenyum, Lin Zeng memberi isyarat dengan tangannya. Berbalik dan menunjuk ke arah pria parubaya berpakaian hitam di depannya, dia berkata, ini adalah ketua hall dari aula hukuman kami, Hall Master Mo Yu. Pada saat yang sama, dia juga salah satu penatua di kursi surgawi dalam Akademi Spiritual Surga Utara kita. Petik 2. Mendengar perkenalan Lin Zeng, Mu Chen merasa sedikit terkejut. Sampai sekarang, dia memiliki sedikit pemahaman tentang tingkat yang lebih tinggi dalam Akademi Spiritual Northern Heavens. Di dalam seluruh akademi, ada 5 kursi di dalam tetua yang duduk surgawi. Sebelumnya, selama perjamuan mahasiswa baru, ada seorang penatua dengan nama Zutian yang tampaknya adalah penatua duduk surgawi. Orang di depannya adalah, tanpa diduga, salah satu dari 5 tetua duduk surgawi. Jadi dia dianggap sebagai salah satu kekuatan tempur puncak dari Akademi Spiritual Surga Utara.
Mu Chen memberi hormat kepada Hall Master Mo Yu. Membungkuk, Mu Chen menangkupkan tangannya dan menyapa Mo Yu. Jadi, kamu adalah mahasiswa baru Mu Chen yang mengalahkan Gu Tianyan. Sebuah cahaya gelap memenuhi mata Hall Master Mo Yu saat dia menatap Mu Chen. Tatapan yang datang darinya sangat tajam dan menusuk, seolah-olah dia mencoba melihat menembus Mu Chen. Itu hanya karena kakak senior Gu Tianyan memberi jalan kepada aku. Jika kita terus bertarung, aku tidak akan memiliki kekuatan tersisa untuk bertarung. Mu Chen menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Kata-kata yang ditulisnya adalah kebenaran. Jika dia terus bertarung dengan Gu Tianyan, Mu Chen hanya akan dapat mencapai hasil imbang, paling banyak. Ingin mendapatkan kemenangan, kemungkinan besar, adalah suatu kemustahilan. Terlepas dari berapa banyak kartu yang tersembunyi, masih ada perbedaan besar dari tahap transformasi surgawi ke tahap penyempurnaan surgawi. Jadi, bocah ini tahu kesederhanaan, ya. Mo Yu bergumam. Menyeringai, dia menatap Gu Tianyan, yang wajahnya agak tidak wajar dan berkata, bocah ini biasanya sangat sombong. Mampu menghalangi roh angkuhnya menunjukkan bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen hanya bisa tertawa canggung. Terlepas dari itu, kamu benar-benar cukup baik, karena kamu dapat mencapai langkah ini dengan status sebagai mahasiswa baru. Setelah beberapa tahun terakhir, kamu dapat dianggap sebagai yang pertama melakukannya. Bahkan Shen Changsheng tidak dapat melakukannya selama tahun pertamanya. Melihat Mu Chen, tidak ada sedikit pun tanda menahan diri sehubungan dengan pujiannya untuk yang terakhir. Mendengar pujian itu, Shen Changsheng mulai tersenyum. Selama tahun pertamanya, dia hanya mengubur kepalanya dan berlatih dengan pahit. Dia juga tidak berpartisipasi dalam perang berburu selama tahun itu, apalagi mencapai hasil seperti itu dalam pertarungan. Jadi, kau Luoli, kan? Tatapan Mo Yu tiba-tiba berbalik ke arah Luoli, yang telah berdiri di samping Mu Chen sepanjang waktu. Detik berikutnya, tatapannya beralih dari yang sebelumnya ke Luo Shen Sword yang dicengkeram erat di tangannya yang seperti batu giok. Iya nih, Luoli menjawab sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah menyadari itu, tatapan Mo Yu terfokus pada Luo Shen Sword di tangannya, dan alis Luoli mulai merajut samar-samar. Haha, aku telah melihat sebelum pedang itu di tangan ayahmu, jawab Mo Yu saat wajahnya sedikit rumit muncul. Setelah mendengar jawabannya, semua orang kosong menatap kebingungan, sementara Luoli merasa agak terkejut. Mo kamu ini benar-benar bertemu dengan ayahnya sebelumnya. Sepertinya yang terakhir juga mengerti statusnya. Mu Chen juga merasa sedikit terkejut. Namun, itu bukan sesuatu yang tidak terduga. Mo Yu adalah penatua duduk surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara, dan harus memiliki pemahaman terhadap status Luoli. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa mantan pernah bertemu ayah Luoli sebelumnya. Selama tahun-tahun pelatihanku, aku pernah bertemu ayahmu sekali, secara kebetulan. Ngomong-ngomong, aku juga berutang nyawa padanya. Sangat disayangkan bahwa aku tidak mendapatkan kesempatan untuk membalas budi. Merasa agak sedih, Mo Yu menjawab untuk memadamkan kebingungan. Mendengar penjelasannya, ekspresi Luoli juga berubah redup. Secara alami, tidak ada yang dia tidak tahu tentang hal-hal yang telah terjadi. Saat suasana berubah agak gelap, ini menjadi pertama kalinya Lin Zeng dan yang lainnya melihat ekspresi seperti itu di wajah Mo Yu, menyebabkan mereka tidak dapat mengerahkan kata-kata yang bagus untuk diucapkan. Untungnya, Mo Yu dengan cepat memulihkan ekspresinya yang biasa. Dengan tangannya, dia berkata, "Oke, karena kalian semua telah tiba, mari kita bersiap untuk melanjutkan dengan pemberdayaan cahaya rohani." Petik 2. Dengan lambaian tangannya, 3 pria tua berjalan keluar dari dalam aula besar. Ketiga orang ini adalah penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, jelas bahwa status mereka tidak setinggi Mo Yu. Untuk kalian bertiga, ketiga tetua ini secara pribadi akan membantu dengan pemberdayaan cahaya rohani kamu. Petik 2. Melihat ke arah Luoli, Mo kamu berkata, "Las, aku pribadi akan membantu kamu dengan pemberdayaan cahaya rohani kamu." Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Zeng dan yang lainnya tanpa sadar mengucapkan suara dari reaksi terkejut mereka. Mo kamu benar-benar akan secara pribadi mengambil tindakan untuk membantu siswa dengan pemberdayaan cahaya spiritualnya. Ini benar-benar pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir ini. Mengenai pemberdayaan cahaya rohani,
semakin kuat orang yang membantu, semakin besar manfaat yang akan diterima penerima. Mo Yu adalah salah satu dari 5 penatua duduk surgawi di Akademi Spiritual Surga Utara. Di dalam seluruh akademi, jelas, tidak banyak yang lebih kuat darinya. Luo Li ragu-ragu beberapa saat. Hanya setelah melihat Mu Chen mengangguk, dia dengan lembut mengangguk sambil berkata, "Kalau begitu, aku harus merepotkan Hall Master Mo Yu." Petik 2. Mengucap dengan tangannya, Mo Yu menjawab sambil menghela nafas, ini dengan enggan dianggap sebagai pengembalian sedikit bantuan. Meskipun, ini adalah satu-satunya hal yang dapat aku lakukan. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia terus mengatakan perintahnya, kalian bertiga akan mengikuti 3 tetua di dalam. Petik 2. Mu Chen dan 2 lainnya mengangguk. Saat mereka akan bergerak, suara putus asa dan terdengar kuno tiba-tiba perlahan terdengar di telinga semua orang. Tunggu. Petik 2. Suara tiba-tiba membuat semua orang melongo. Mengangkat kepala mereka memperhatikan sosok seorang lelaki tua yang duduk di pilar batu di depan aula hitam raksasa. Pakaian compang camping menutupi tubuh lelaki tua itu, sementara kepalanya botak, tanpa sehelai rambut, dan matanya selalu tampak putus asa ketika mereka terkulai ke bawah. Ini membuatnya tampak seolah-olah dia belum pernah makan penuh. Setelah melihat orang tua botak ini, Mu Chen langsung merasa heran. Bukankah orang tua ini yang aku temui di wilayah petir? Fisik dewa petir yang dia latih diberikan kepadanya oleh orang tua berkepala plontos ini. Selain dia, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong memiliki wajah penuh kejutan, karena mereka sebelumnya juga bertemu dengan pria tua berkepala botak ini saat berada di wilayah petir. Saat dia memperhatikan pria tua berkepala botak, shock juga langsung muncul di wajah Mo Yu. Dengan tergesa-gesa, dia menyapa dengan hormat, Tuan Laut Utara. Petik 2. Sikap yang ditunjukkan Mo Yu menyebabkan semua orang merasa lebih terkejut. Sebenarnya ada seseorang dalam Akademi Spiritual Surga Utara yang bisa membuat Mo Yu menunjukkan rasa hormat yang begitu besar. Apa sebenarnya asal-usul lelaki tua botak di depan mereka? Tuan Laut Utara, Shen Changsheng, dan Lin Zeng, juga dan sisanya, mengerutkan kening dalam pikiran, sebelum perubahan tiba-tiba terjadi pada wajah mereka. Dengan kaget-kaget, mereka berbicara dengan suara rendah, mungkinkah ini pelindung binatang ilahi dari Akademi Spiritual Surgawi Utara kita, Naga Laut Utara? Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, selain Din Tai Chang, satu-satunya orang yang bisa membuat Mo Yu menunjukkan begitu banyak rasa hormat adalah Naga Laut Utara yang misterius dan seperti gumpalan. Getaran melintas di benak Mu Chen saat dia mendengar kata-kata itu. Dia agak tak percaya ketika dia melihat pria tua berkepala botak, yang selalu tampak sangat putus asa, dan tidak bisa membayangkan yang terakhir sebagai binatang suci yang mampu mengintimidasi surga dan bumi. Di pilar batu, lelaki tua botak itu melambaikan tangannya. Detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Mu Chen dan yang lainnya. Kecepatan gerakan yang tampaknya instan menyebabkan mata Mu Chen dan sisanya berkedut. Pria tua berkepala botak melambaikan tangannya ke arah Mo Yu, sebelum menyapu pandangannya ke arah Mu Chen dan yang lainnya, akhirnya bersandar pada yang terakhir. Senior, melihat bahwa dia sedang menatap oleh orang tua itu, Mu Chen langsung merasa agak tidak wajar. Mengabaikan perubahan Mu Chen dalam ekspresi, pria tua berkepala botak itu melotot ke arahnya. Hanya setelah beberapa saat dia perlahan meludahkan beberapa kata. Dari apa yang aku dengar, apakah benar bahwa kamu telah mengumpulkan beberapa Divine Black Lightning? Racun petir. Dari apa yang aku dengar, apakah benar bahwa kamu telah mengumpulkan beberapa Divine Black Lightning? Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen jelas melongo sebentar. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, itu hanya kebetulan aku berhasil memperbaiki satu untaian petir hitam ke dalam sebuah petir dan menyerapnya di dalam tubuhku. Selama perang berburu, demi pertempuran dengan senior Brother Gu, aku menghancurkan manik Divine Black Lightning itu. Petik 2. Dalam sekejap, Gu Tianyan akhirnya mengerti mengapa Mu Chen bisa meletus dengan kekuatan mengerikan seperti itu sambil mengandalkan kekuatan tahap awal tahap transformasi surgawi. Namun, dia masih melanjutkan untuk menembak Mu Chen saat dia berpikir, orang ini benar-benar aneh. Dia benar-benar menyerap petir hitam ilahi ke dalam tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan para pakar sovereign akan jauhi. Terlebih lagi, setelah menghancurkan manik Divine Black Lightning, tiba-tiba, Mu Chen mampu bertahan hidup. Ini membuat mereka merasa semakin aneh. Bukankah keinginan orang ini untuk hidup yang terlalu ulet?
Sinar cahaya melintas di mata kerup pria tua botak itu. Memperpanjang telapak tangannya yang layu, dia mengangkat lengan Mu Chen. Detik berikutnya, sinar hitam cahaya tampaknya telah terangkat ke lengan yang terakhir. Saat cahaya hitam melonjak, garis-garis hitam mulai langsung muncul di lengan Mu Chen. Garis-garis hitam itu mulai menggeliat dan menggeliat di bawah kulitnya, sementara memancarkan dengan fluktuasi yang menyebabkan sedikit kegelisahan bagi orang-orang. Apa itu? Seru Mu Chen terkejut ketika ekspresi wajahnya berubah. Racun petir, kata pria tua botak itu dengan acuh tak acuh. Cahaya hitam ilahi adalah kesusahan yang harus dialami oleh binatang buas roh agar bisa dipromosikan menjadi binatang dewa. Tidak hanya merusak, juga mengandung racun petir misterius, yang orang tidak dapat menemukannya. Namun, seiring waktu berlalu, racun petir secara bertahap akan berubah korosif. Dengan kata lain, jika racun petir tidak meletus. Jika itu meletus, retakan tiba-tiba akan keluar dari seluruh tubuhmu, dan kamu akan menjadi tumpukan abu. Wajah Mu Chen langsung berubah jelek ketika keringat dingin mulai muncul di dahinya. Di sampingnya, ekspresi panik muncul dalam mata Luoli yang jelas saat dia melihat ke arah Mu Chen dengan kecemasan. Pada saat ini, ekspresi di wajah Mo Yu, Shen Changsheng dan yang lainnya juga berubah. Mereka tidak pernah berharap bahwa akan ada bencana besar yang akan datang tersembunyi di dalam tubuh Mu Chen. Senior, tolong bantu dia. Luoli tidak bisa lagi mempertahankan keheningan seperti biasanya saat dia buru-buru berbicara. Penampilannya yang panik, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi yang agak rumit muncul di mata Li Xuantong saat dia dengan sedikit memiringkan kepalanya. Kenapa aku harus membantunya? Ini adalah sesuatu yang dia bawa sendiri. Apakah Divine Black Lightning? Sesuatu yang bisa ditanggungnya. Selain itu, dia bahkan telah menghancurkannya di dalam tubuhnya. Dia sudah beruntung tidak mati karena melakukan hal itu. Watak lelaki tua botak itu agak aneh, karena dia perlahan-lahan mengatakan jawabannya sambil menarik telapak tangannya yang layu. Menggigit bibirnya, Luoli berkata, jika kamu membantunya menyingkirkan racun petir, aku akan memberikan kompensasi padamu. Petik 2. Mengukur Luoli, pria tua botak itu menjawab dengan malas, di sekujur tubuhmu, satu-satunya hal yang menarik bagiku, adalah pedang di tanganmu. Petik 2. Jika senior menyukainya, aku akan memberikan pedang ini sebagai kompensasi. Masih menggigit bibirnya, Luoli memberikan jawabannya. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Li Xuantong berubah. Melihat ini, Shen Changsheng berjalan dan berkata dengan suara rendah, kamu bahkan tidak punya peluang sedikitpun. Petik 2. Kata-kata Luoli juga membuat pria tua botak itu terkejut. Pedang di tangannya akan menyebabkan jantung para pakar sovereign bergerak. Namun, tanpa diduga, Luoli bersedia menggunakannya sebagai kompensasi, yang menciptakan kejutan di dalam dirinya. Ini karena dia bisa melihat bahwa Luoli sangat jelas tentang nilai sebenarnya dari pedang di tangannya. Tuan Laut Utara, tidak tahan lagi, Mo Yu berbicara. Setelah semua, ia memiliki beberapa koneksi ke ayah Luoli, dan tentu saja akan membantu, jika memungkinkan. Mengulurkan telapak tangannya dan memegang Luoli, Mu Chen menggelengkan kepalanya ke arahnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, senior, kamu sangat dihormati dan disembah di Akademi Spiritual Surga Utara. Bermain lelucon seperti ini pada seorang gadis bukanlah sesuatu yang cocok. Petik 2. Apakah kamu pikir aku sedang bercanda? Dengan samar-samar mendesak mulutnya, pria tua botak itu bertanya. Senior biasanya tersembunyi di suatu tempat. Jadi, kemunculanmu yang tiba-tiba hari ini seharusnya memiliki hubungan denganku, benarkan? Mungkin, itu harus dihubungkan dengan masalah aku menyerap Divine Black Lightning, apakah aku benar? Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, pria tua botak itu menatap Mu Chen. Baru setelah beberapa saat dia tersenyum sambil berkata, kamu sangat lihai, bocah. Petik 2. Hanya setelah melihat pria tua botak itu mengungkapkan senyuman, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Naga Laut Utara memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, dia memiliki temperamen yang aneh. Jika dia benar-benar tidak ingin membantu, itu akan benar-benar menjadi sesuatu yang merepotkan. Memang, aku datang mencarimu karena beberapa hal. Mungkin, kamu harus membantu aku dengan sedikit masalah. Tentu saja, untuk mengimbangi kamu, aku akan membantu kamu menangani Divine Black Lightning di dalam tubuh kamu, jawab pria tua botak itu.
Mendengar kata-katanya, semua orang merasa agak terkejut. Kekuatan apa yang dimiliki naga Laut Utara? Dalam seluruh benua surgawi utara, kamu bahkan mungkin tidak menemukan orang yang bisa bersaing dengannya. Namun, dari kelihatannya, tiba-tiba, dia membutuhkan bantuan Mu Chen, seorang siswa di tahap awal tahap transformasi surgawi. Bolehkah aku tahu apa yang senior perlu aku lakukan? Dengan sedikit kekuatanku, Mu Chen bertanya sambil sedikit mengerutkan alisnya. Jika itu masalah yang bahkan naga Laut Utara tidak bisa atasi, apa yang bisa dia tawarkan? Ikuti saja aku dulu. Pada saat itu aku akan memberi kamu ikhtisar tentang hal itu. Tenang, aku tidak akan membiarkan kamu melakukan sesuatu yang akan membuat kamu kehilangan hidup kamu. Petik 2. Merasa tak berdaya, Mu Chen menjawab, namun, aku saat ini akan menerima pemberdayaan cahaya spiritual aku. Aku akan membantu dengan pemberdayaan kamu. Teriak orang tua botak saat dia menatap Mu Chen, dia bisa melihat niat bocah. Ini dengan satu tatapan. Hanya ketika dia mendengar kata-kata itu Mu Chen mulai tersenyum samar. Sehubungan dengan pemberdayaan cahaya rohani, semakin kuat orang yang bertanggung jawab, semakin besar efeknya. Di dalam seluruh akademi spiritual surga utara, lelaki tua botak di depannya itu jelas adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu. Awalnya, Mu Chen tidak punya harapan seperti itu. Namun, siapa yang akan tahu bahwa dia benar-benar akan muncul pada saat ini? Kesempatan semacam ini tidak datang mengetuk pintu seseorang dua kali. Seseorang akan terlalu bodoh untuk meninggalkan ide seperti itu. Di sampingnya, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan bahkan Lin Zeng dan yang lainnya melemparkan pandangan yang agak iri terhadap Mu Chen. Mampu membiarkan naga Laut Utara secara pribadi membantu seseorang dengan pemberdayaan cahaya spiritual mereka, dalam Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen dapat dianggap sebagai yang pertama. Karena Mu Chen memiliki kesempatan seperti itu, biarkan dia mengikuti Tuan Laut Utara. Mo Yu berkata sambil tersenyum. Mu Chen ini benar-benar orang yang beruntung. Dia bahkan bisa bertemu dengan peluang bagus. Luo Li melepaskan tangan Mu Chen, sementara kecemasan di matanya menghilang, sedikit demi sedikit. Dengan senyum di wajahnya yang benar-benar cantik, dia menatap Mu Chen, yang baru saja memperoleh nasib baik. Lalu, aku akan pergi dulu, kata Mu Chen sambil melambai ke arah Luo Li. Namun, tanpa menunggunya mengucapkan kata-kata lagi, pria tua botak itu sudah menyeretnya pergi. Dengan kepakan ruang, mereka berdua langsung menghilang dalam distorsi. Melihat tempat Mu Chen menghilang, Shen Changsheng dan yang lainnya masih mendesah iri. Mengapa nasib baik tidak menimpa mereka? Berhenti menghela nafas, keberuntungan semacam ini tampaknya terikat untuk tidak mati setelah menyerap dan menghancurkan lightning hitam ilahi dalam tubuh seseorang. Jika kalian menginginkannya, kamu bisa mencobanya. Mo Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong samar-samar berubah. Dia pasti bercanda. Jumlah bis spiritual tingkat puncak yang terbunuh oleh Divine Black Lightning ketika mencoba mempromosikan menjadi bis Divine tidak terhitung. Terlebih lagi, menghancurkannya dalam tubuh seseorang. Bahkan memikirkan hal itu akan menyebabkan kulit kepala seseorang merangkak. Hanya orang aneh seperti Mu Chen yang akan melakukan hal yang absurd. Melihat keduanya menjadi kaku ketakutan, Mo Yu menyeringai, sebelum berbalik dan menuju ke aula besar, dengan Luo Li dengan cepat mengikuti di belakangnya. Mendesah, menyerah. Sepertinya kita berdua tidak memiliki kehidupan seperti itu. Jangan merasa terlalu buruk tentang itu. Petik 2. Tanpa daya menepuk bahu Li Xuantong, Shen Changsheng menuju ke aula besar. Melihat sosok belakang Luo Li, Li Xuantong membuat napas sedih sebelum mengikuti. Saat dia dipegang oleh pria tua botak itu, Mu Chen merasakan pemandangan di depannya berubah begitu cepat, dia merasa agak pusing. Perasaan mengantuk yang intens muncul di benaknya. Untungnya, ini tidak berlangsung lama, sebelum menghilang dengan cepat. Baik, petik 2. Setelah mendengar suara lelaki tua botak yang terdengar acuh tak acuh itu, Mu Chen membuka matanya, sebelum menatap dengan agak terbengong-bengong pada pemandangan di depannya. Ini adalah tempat yang gelap dan gelap, dengan warna hitam yang dalam dan tak terduga di mana-mana. Tentu, apa yang menciptakan kejutan terbesar dalam Mu Chen adalah lautan Black Lightning yang tak berujung. Seperti ribuan pilar air, Black Lightning jatuh dari langit ke laut Black Lightning ini. Mu Chen menatap laut ini saat petir raksasa melengkung dan menari-nari di dalam.
Ketika suara gemuruh yang dalam dan rendah bergema di seluruh dunia ini, ia membawa serta prestise yang tak terlukiskan dari langit dan bumi. Tempat apa ini? Mu Chen bertanya ketika kulit kepalanya mulai merangkak. Lautan Black Lightning yang tak berujung di depannya terlalu menakutkan. Lapisan terakhir dari wilayah petir. Orang tua botak itu menjawab dengan santai. Mu Chen menghirup udara dingin. Ini adalah level terakhir dari wilayah petir. Tidak heran ada energi petir yang mengerikan yang hadir di sini. Dibandingkan dengan di sini, bahkan level 7 dari wilayah petir akan tampak tidak signifikan. Rasakan dengan hati-hati. Apakah tidak ada fluktuasi yang agak akrab di dalam sana? Tanya pria tua botak dengan seringai sambil menunjuk ke arah laut Black Lightning yang tak berujung. Menggerakkan pandangan ragu-ragunya keluar, dia mencoba merasakan apa yang dibicarakan pria tua botak itu. Setelah beberapa lama, wajahnya mulai berubah sedikit pucat saat dia berkata, sambil diliputi rasa kaget, ini adalah fluktuasi Divine Black Lightning. Dalam laut lightning hitam, Mu Chen menemukan fluktuasi Divine Black Lightning. Tanpa diduga, sebenarnya ada petir hitam ilahi yang tersembunyi di dalam lautan petir berwarna hitam. Kuantitas yang hadir tampaknya lebih menakutkan daripada yang hadir dalam kesengsaraan Nine Netherbird. Siapa yang mengira bahwa sebenarnya ada begitu banyak cahaya hitam dewa yang hadir di tingkat akhir wilayah petir? Adapun tingkat lain dari wilayah petir, energi petir mereka terbentuk dari orang-orang yang telah menghilang dari sini, jelas pria tua botak itu sambil tersenyum. Mendengar itu, Mu Chen terdiam saat hatinya dipenuhi dengan kejutan. Senior, apa sebenarnya yang kamu panggil aku di sini untuk melakukan? Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lagi, Mu Chen mengajukan pertanyaan dengan khawatir. Tempat ini terlalu mengerikan, dan Divine Black Lightning biasa yang turun mungkin bisa meledakkannya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana, tepatnya, dia bisa membantu naga Laut Utara. Menggosokkan kedua telapak tangannya yang layu, senyum muncul di wajah pria tua botak yang keriput dan kering itu. Namun, senyum ini hanya menyebabkan merinding Mu Chen langsung berdiri ketika perasaan tidak nyaman meletus dari dalam tubuhnya. Sambil mengulurkan jarinya, pria tua botak itu menunjuk ke arah laut Black Lightning yang memenuhi ruang di depan mereka ketika sebuah suara tertawa terdengar. Aku ingin kamu membantuku mengambil sesuatu dari dalam lautan petir. Petik 2. Pil petir dewa. Aku ingin kamu mengambil sesuatu untukku dari dalam lautan petir ini. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi di wajah Mu Chen jelas membeku untuk sementara waktu. Membuka matanya lebar-lebar, dia menatap lelaki tua botak di depannya, sambil ragu apakah dia mendengar sesuatu yang salah. Kamu ingin aku masuk itu? Kata Mu Chen sambil mengedipkan matanya, sambil menunjuk ke arah lautan petir hitam yang tak berujung. Jika dia tidak salah dengar, mungkin orang tua botak itu berbicara salah, kan? Namun demikian, menghadapi tatapannya yang bergetar, pria tua botak itu dengan tenang menganggukkan kepalanya, menghilangkan semua harapan yang dimiliki Mu Chen. Senior, apakah kamu bercanda dengan aku? Mu Chen merasa seolah-olah kulit kepalanya akan digoreng. Ada Divine Black Lightning di dalam lautan petir hitam itu. Bahkan Sovereign tidak akan dengan santai menginjakan kaki di tempat itu. Dengan kekuatannya di tahap awal transformasi surgawi, bahkan mungkin tidak ada abu yang tersisa darinya hanya dengan menginjakan kaki di sana. Aku tidak memintamu untuk langsung masuk seperti itu, kata pria tua botak itu sambil memutar matanya. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen akhirnya berhasil sedikit menenangkan sarafnya. Dengan tawa pahit, dia bertanya, apa yang kamu ingin aku ambil? Wilayah petir ini diciptakan oleh aku ratusan tahun yang lalu. Petik 2. Sambil menunjuk ke arah ruang misterius, sebelum menunjuk ke arah lautan petir hitam, lelaki tua botak itu melanjutkan perkenalannya. Aku awalnya menemukan sesuatu yang unik tentang ruang ini, karena dipenuhi dengan energi petir. Setelah memperhatikan itu, aku dengan santai mengambil semua energi petir dari ruang dan memadatkannya di sini. Setelah memeras otakku dan mengumpulkan Divine Black Lightning dari semua tempat, aku melemparkan mereka semua ke tempat ini dan membiarkan mereka tumbuh tanpa pengawasan. Mu Chen menarik mulut ini sementara dia berpikir, seperti yang diharapkan dari naga Laut Utara. Divine Black Lightning yang bahkan ditakuti oleh Nine Nether, secara tak terduga, dikumpulkan olehnya dari berbagai tempat. Tentu saja, ini karena Nine Nether terlalu muda. Menurut kata-katanya, dia dianggap sebagai orang dewasa di klan 9 Netherbird. Selain itu,
mampu menahan kesengsaraan Black Lightning Divine sambil menjadi 9 Netherbird yang baru saja datang dari usia, bakatnya, serta kemampuannya, benar-benar lebih kuat dari Mu Chen dan yang lainnya. Lagi pula, ketika Nine Nether bangun, dia akan berhasil menyelesaikan transformasinya, dan menjadi Nine Netherworld Bird. Pada saat itu, dia harus memiliki kekuatan untuk melawan Sovereigns. Ditambah dengan beberapa pelatihan di masa depan, bahkan akan ada kesempatan baginya untuk melampaui naga laut utara ini. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menemukan bahwa beberapa hal telah meninggalkan ruang lingkup kendali aku. Itu karena kekuatan energi petir di dalam terlalu menakutkan, dan terkondensasi bersama untuk membentuk makhluk hidup yang aneh dan tak terduga. Orang tua botak melanjutkan penjelasannya sambil menunjukkan dilema yang agak tak berdaya. Makhluk hidup, Mu Chen melongo. Di lautan petir, yang benar-benar tanpa kehidupan, bisa berkondensasi untuk membentuk makhluk hidup yang tak terduga. Aku menamainya sebagai roh petir. Seluruh laut petir ini dapat dianggap tubuhnya. Petik 2. Mu Chen menghirup udara dingin saat dia melihat ke arah lautan pencahayaan yang tak berujung, sambil diliputi shock. Bukankah ini yang disebut roh petir terlalu menakutkan? Tidak heran bahkan naga laut utara tidak dapat menghadapinya. Segudang makhluk hidup di dunia ini benar-benar misterius dan luar biasa. Sangat beruntung bahwa kecerdasan roh petir ini tidak terlalu tinggi. Namun, jika aku ingin mendekatinya, aku harus menahan serangannya yang paling keras dan intens, kata pria tua botak itu sambil menarik mulutnya. Menatap lautan hitam, kilatan dingin melintas di matanya yang suram ketika dia melanjutkan, jika aku menggunakan kekuatanku dan mengambil tindakan, aku akan bisa menghancurkannya. Namun, aku juga menghancurkan hal yang aku inginkan. Petik 2. Apa yang senior ingin ambil? Sedikit penasaran, Mu Chen bertanya pada pria tua botak itu. Naga Laut Utara telah mempersiapkan ruang ini selama ratusan tahun, dan bahkan menciptakan lautan yang menakutkan ini. Pada akhirnya, dia bahkan telah menciptakan roh petir. Apa sebenarnya yang ingin dia dapatkan dari ini? Saat mata suram naga Laut Utara bertemu di lautan petir hitam, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Pil Dewa Petir." Petik 2. Pil Petir Dewa. Mu Chen kosong mengulangi kata-kata itu, sementara ekspresi kosong memenuhi wajahnya. Jelas, dia belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Meskipun itu disebut pil, itu bukan sesuatu yang bisa disuling orang. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh langit dan bumi, jelas lelaki tua botak itu perlahan. Hanya ketika energi petir tidak terbatas untuk mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu akan ada beberapa peluang bagi pil Dewa Petir untuk terbentuk. Aku telah mencari dan mengumpulkan petir hitam ilahi yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan tahun terakhir, semua demi pil Dewa Petir yang akan dibentuk. Petik 2. Untungnya, keberuntunganku tidak buruk. Namun, aku tidak pernah tahu bahwa ketika pil Lightning God lahir, itu juga akan melahirkan roh petir yang telah mencegah aku dari mendapatkan pil selama ini. Petik 2. Apa gunanya pil Lightning God itu? Dengan pil Dewa Petir itu, aku akan bisa mengandalkannya untuk membuat terobosan dan melangkah ke ranah penguasa bumi, jawab pria tua botak itu. Bumi berdaulat. Sebuah kejutan melintas di benak Mu Chen. Jika itu masalahnya, orang tua botak di depannya harus berada pada tingkat penguasa kelas 9. Itu benar-benar menakutkan. Dia sudah dianggap telah mencapai puncak alam sovereign. Satu langkah lagi, dan dia akan mencapai alam sovereign bumi yang legendaris. Bahkan mempertimbangkan seluruh dunia 1000 besar, seorang ahli tingkat itu akan benar-benar cukup untuk disebut kelas 1. Dengan kekuatan semacam itu, bahkan di dalam klan super kuat itu, orang akan dapat dibandingkan dengan para pemimpin klan mereka. Senior, mengapa kamu tidak menemukan Din Tai Chang dan para sesepuh lainnya? Jika Din Tai Chang membantu kamu, bukankah seharusnya lebih mudah? Mu Chen bertanya dengan ragu. Dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dengan status Naga Laut Utara, jika ia membutuhkan bantuan, siapa yang berani untuk tidak memberikan yang terbaik untuk membantu? Tidak berguna. Roh petir ini sangat berhati-hati, aku sudah membicarakan hal ini dengan Tai Chang. Ketika dia baru saja memasuki hari lain, itu menyebabkan laut petir meletus. Jika kami berdua muncul pada saat yang sama, roh petir akan merasa terancam. Bagaimana jika ia merasa itu dalam perjuangan hidup atau mati dan menghancurkan pil Dewa Petir? Bukankah itu akan menyia-nyiakan kerja keras aku selama ratusan tahun? Jawab lelaki tua botak itu tanpa daya. Mendengar penjelasannya,
Mu Chen tertawa pahit dan menatap lautan hitam. Pada saat ini, tidak ada terlalu banyak fluktuasi yang memancar darinya. Namun, di bawah kedamaian yang tidak berubah ini, Mu Chen bisa merasakan jantungnya berdebar. Namun, senior, kamu harus tahu bahwa kekuatan aku tidak memadai. Tenang, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan kamu kehilangan hidupmu untuk apa-apa. Petik 2. Orang tua botak melambaikan tangannya dan menatap Mu Chen sambil berkata, aku sudah meminta bantuan kamu karena kamu menyerap baut Divine Black Lightning sebelumnya. Selanjutnya, kamu membiarkannya meletus di dalam tubuh kamu. Meskipun kekuatan Divine Black Lightning di dalam tubuhmu telah sepenuhnya habis, masih ada beberapa sisa yang tersisa. Sebuah kilau melintas di mata Mu Chen saat dia berkata, apakah senior berbicara tentang Divine Black Lightning Poison? Orang tua botak menganggukkan kepalanya dan menjawab, racun petir hitam ilahi benar-benar adalah hal yang sangat menakutkan. Namun, dari perspektif lain, itu bisa dikatakan sebagai harta yang berharga. Dahi Mu Chen berkerut. Racun petir hitam ilahi adalah sesuatu yang bahkan para ahli Sovereign Realm tidak berani untuk bersentuhan dengan santai. Jika kamu bisa mengendalikan Divine Black Lightning Poison, bagi kamu, itu akan menjadi kartu truf yang sangat hebat. Petik 2. Kontrol racun petir hitam. Mu Chen menjawab sambil tertawa kering. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan Divine Black Lightning Poison yang tersembunyi di dalam tubuhnya, apalagi mengendalikannya. Tidak sulit bagimu untuk merasakan cahaya hitam ilahi. Selama aku memberikan versi lengkap dari Dewa Petir Dewa kepada kamu, kamu secara alami akan dapat merasakannya. Mengandalkan fisik Dewa Petir, kamu seharusnya bisa mengendalikan Divine Black Lightning, kata pria tua botak itu sambil tersenyum. Versi lengkap dari fisik Dewa Petir. Mu Chen mengulangi kata-kata itu saat jantungnya berdebar kencang. Dia sudah melihat betapa sombongnya Dewa Petir Dewa. Jika dia tidak mempelajari seni Divine yang memurnikan tubuh ini, letusan dari kekuatan Divine Black Lightning akan berakhir sangat menyedihkan baginya. Lebih jauh lagi, itu hanya versi yang tidak lengkap. Jika dia bisa mempelajari versi lengkap dari Dewa Petir Dewa, sampai sejauh mana tubuh kedagingannya. Bagaimana? Pria tua botak itu bertanya sambil tersenyum. Dia percaya bahwa dengan kondisi ini, Mu Chen tidak akan bisa menolaknya. Setelah mengetahui tangguh dari Dewa Petir Dewa, Mu Chen pasti tidak akan meninggalkannya. Seperti yang diharapkan, dalam sekejap, Mu Chen dengan keras menganggukkan kepalanya. Mencari kekayaan dan kekuasaan melalui risiko. Demi mendapatkan versi lengkap dari Dewa Petir Dewa, Mu Chen berani mengambil risiko berjalan melalui bahaya ekstrim. Terlebih lagi, dia, bagaimanapun, adalah siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, dan Naga Laut Utara tidak akan mengirimnya ke kematiannya tanpa bayaran. Melihat reaksi Mu Chen, senyum di wajah keriput dan kering pria tua botak itu langsung tumbuh lebih tebal. Sambil mengulurkan telapak tangannya yang layu untuk menepuk bahu pembentuknya, dia berkata, karena itu masalahnya, maka mari kita lakukan beberapa persiapan yang perlu. Petik 2. Persiapan. Mu Chen melongo, sebelum menatap kosong pada pria tua botak itu. Apakah ada hal lain yang perlu dipersiapkan? Batuk. Petik 2. Dengan batuk kering, pria tua botak itu menjawab, seperti ini. Meskipun tubuh kamu memiliki beberapa racun petir hitam, itu masih terlalu lemah dan jarang. Level itu tidak cukup untuk menutupi fluktuasi kekuatan hidup kamu. Jika kamu memasuki laut petir seperti itu, kamu pasti akan ditemukan oleh roh petir. Petik 2. Oleh karena itu, Mu Chen tiba-tiba merasa gelisah. Oleh karena itu, kamu perlu diserang oleh Divine Black Lightning beberapa kali. Ini akan meningkatkan kepadatan Divine Black Lightning Poison di dalam tubuh kamu sampai batas tertentu, hingga bisa menutupi kekuatan hidup kamu, jawab pria tua botak itu dengan tawa kering. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menarik sedikit mulutnya saat dia berpikir, orang botak yang terkutuk ini. Memang, dia tidak punya niat baik. Dia benar-benar ingin dia dekat dengan Divine Black Lightning atas inisiatifnya sendiri, selama waktu sebelumnya, beruntung dia bisa menanggungnya. Itu sepenuhnya karena petir hitam ilahi yang tersisa hanya oleh kesengsaraan petir, dengan sedikit keberuntungan ditambahkan. Baru saat itulah dia bisa menanggungnya. Namun, jika ini terjadi beberapa kali lagi, mungkinkah ia harus selalu mengandalkan keberuntungannya? Melihat wajah Mu Chen yang semakin gelap, pria tua botak itu tertawa kering lagi. Menyentuh kepalanya yang botak dengan telapak tangannya yang layu, dia berkata, tenang,
aku akan mengurangi Divine Black Lightning ke tingkat yang bisa kau tahan, aku pasti akan memastikan bahwa tidak ada yang akan menimpa kamu. Petik 2. Ekspresi Mu Chen goyah. Meskipun ia memiliki keberadaan super kuat dari Sovereign kelas 9 yang menjaga sisinya, Divine Black Lightning benar-benar terlalu ganas. Jika ada keadaan yang tidak menguntungkan, bahkan dia mungkin tidak dapat memberikan bantuan pada waktunya. Hal ini jelas penuh dengan bahaya. Melihat perjuangan yang dialami Mu Chen, pria tua botak itu dengan cepat menghasut yang pertama. Ketika hal ini selesai, aku pribadi akan membantu kamu dalam pemberdayaan cahaya rohani kamu, dan pasti akan memberikan segalanya untuk aku. Aku berani mengatakan bahwa sama sekali tidak ada seorang pun di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara yang dapat melebihi hasil yang aku dapat bantu kamu capai. Petik 2. Mu Chen masih terjebak dalam perjuangannya. Hei, anak kecil, perlakukan itu hanya karena aku berhutang budi padamu. Aku juga telah membantu 9 neter kecil yang memiliki ikatan keturunan denganmu berhasil melintasi kesengsaraan petir hitam. Tidak hanya aku memberinya perlindungan, aku bahkan mencuri sambaran petir hitam. Jika tidak, si 9 neter kecil itu akan berubah menjadi abu selama kesengsaraan petir. Orang tua botak itu dengan cepat memainkan kartu bersalah simpatik, karena dia takut Mu Chen mundur dari masalah ini. Ada kasus seperti itu. Mu Chen terkejut dan agak kaget. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahu. Hehe, meskipun mengumpulkan Divine Black Lightning juga merupakan tujuan aku, itu bisa dianggap sebagai aku membantu kamu. Lebih jauh lagi, jika bukan karena bulu yang aku berikan pada 9 neter kecil itu, dia tidak akan dapat memahami waktu untuk pulih. Orang tua botak itu menjawab dengan canggung. Mu Chen menatap pria tua botak itu. Dia benar-benar melihat bulu-bulu akan bekerja ketika Nine Nether sedang mengalami masa kesusahan besar. Energi yang terpancar dari bulu-bulu itu jelas tidak berasal dari Nine Nether. Jadi, apa keputusanmu? Pria tua botak itu buru-buru bertanya. Dengan senyum, perjuangan dalam mata Mu Chen perlahan menghilang, sedikit demi sedikit. Dia selalu hidup dengan aturan, mata untuk mata, gigi untuk gigi. Terlepas dari motif apa yang dimiliki orang tua botak itu, dia benar-benar banyak membantu Nine Nether. Selanjutnya, dengan ikatan garis keturunan, dengan membantu Nine Nether, dapat dianggap bahwa dia juga telah membantunya. Karena itu yang terjadi, dia tentu saja tidak akan punya alasan untuk menolak tugas ini. Melihat ke arah pria tua botak itu, Mu Chen mengambil napas dalam-dalam, sebelum mengangguk. Baiklah, aku terima. Petik 2.